Panitia mah ya. Tiga panitia. Selanjutnya. Gue kepeta bang. Enggak sih nggak nunggu sih. Nggak nunggu mah panitia. Kok jadi kering ya? Iya, orang nggak pakai poster yang ini, yang poster. Iya pakai. Tadi bener lo nggak? Udah gue lap. Ayo. Apa merah? Cek, cek. Halo. Halo, teman-teman udah. Ada. Udah. Cek, cek, terdengar? Terdengar teh, jelas. Terdengar teh. Kedengaran teh. Oke, terima kasih. Oke, diingatkan kembali untuk Akang Teteh yang belum mengaktifkan kamera, mohon diaktifkan. Kemudian mikrofonnya dinonaktifkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada rangkaian acara Ta'aruf dan LPKS Al-Ihsan 2021. Udah di-mute. Dekat-dekat ngomongnya. Teteh maaf itu. Cek, terdengar? Mohon maaf. Terdengar teh. Iya, baru terdengar teh. Lanjut ya. Ya, jadi moderator kita ini sedang berada di perjalanan. Jadi akan digantikan oleh moderator kita yang tidak kalah hebat, yaitu moderator kita nggak kalah hebat dari Presiden OSPAI juga, nggak kalah ganteng juga ya. Oke, izinkan saya untuk membacakan si moderator kita.
beliau sampai dengan sekarang, ya ini di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan hukum, dan di Pondok Pesantren Al Ihsan Cibiru Hilir. Pengalaman organisasi tahun 2015 sampai tahun 2016, beliau aktif sebagai bendahara di intrasekolah atau OSIS. Kemudian tahun 2017 sampai dengan sekarang, beliau aktif di organisasi pesantren. Dan sekarang beliau itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Hebat bukan? Kemudian hukum. Penghargaan. Yang pertama sebagai kader sekolah pengawas partisipatif Bawaslu, kemudian sebagai penerima Jarum Beasiswa Plus tahun 2019. Keterampilan. Yang pertama Microsoft Office, kemudian Photoshop, fotografer, sosial, teamwork, dan bahasa asing. Profil. Beliau lahir di Kabupaten Subang, Jawa Barat pada tanggal 1999. Orang sekaligus sebagai santri di Pondok Pesantren Al Ihsan. Juga aktif bergerak di bidang sosial bersama Yayasan Odesa. Yang lebih dalam, ya pengen tahu lebih gitu. Ini boleh ditulis ya nomor HP-nya. Nomor HP 0831 2258 0743. Mungkin ada ya di layar. Kemudian email afillah4@gmail.com. Kemudian alamat Dusun Kaum Tua, RT 5 RW 2, Pamanukan, Subang. Oke, Facebooknya fb.co.id _AL, kemudian Instagram @alwanvilla. Baik, kalian sudah penasaran bukan dengan moderator kita kali ini? Moderator kita ini cukup dikenal sangat tampan, sangat jenius. Wah, pokoknya kalian pasti penasaran bukan? Oke, kita langsung saja kepada moderator kita, kepada Kang Alwanvilla, disilahkan untuk memandu acara malam ini. Terima kasih.
mahasiswa selama beberapa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pelajaran yang langsung dengan pembahasan secepatnya dengan segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus roh sadri wa yassir amri peserta ta'aruf angkatan 2020 Pondok Pesantren Al-Ihsan yang berbahagia, alhamdulillah kita pada malam ini dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan ta'aruf. Walaupun ta'aruf ini agak terlambat ya, karena situasi dalam keadaan pandemi. Biasanya ta'aruf itu bulan September, Agustus atau September. Sekarang bulan apa? Bulan Maret ya. Jadi sudah terlambat. Tapi biar terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahcurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'aruf ini sudah tradisi atau sudah program Pondok Pesantren Al-Ihsan melalui OSPAI setiap tahun selalu diadakan ta'aruf. Biasanya kalau di kampus ada istilah opak ya. Opak apa? Tahu opak? Apa opak? Kalau di Al-Ihsan dari dulu namanya ta'aruf. Ta'aruf itu suatu keniscayaan. Ta'aruf itu artinya saling mengenal. Ya. Jadi kedua belah pihak saling mengenal. Sekarang santri Al-Ihsan mengenal Al-Ihsan. Al-Ihsan sebagai lembaga mengenal santri. Harus tahu. Karena kalau tak kenal tak sayang. Dan oleh Allah itu sudah sunnatullah bahwa manusia itu diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda pendidikan dan lain sebagainya. Maka ta'aruf itu
suatu keniscayaan. Nah bagi kita sekarang mengenal al-ihsan, santri baru tentu belum kenal. Nah mengenal al-ihsan itu, ta'aruf dengan al-ihsan itu, ini awal insya Allah akan betah, di al-ihsan akan mendapatkan ilmu, di al-ihsan akan mendapatkan pengalaman demi pengalaman. Asal kita berhasil ta'aruf. Tapi kalau gagal ta'aruf, ya, gagal ta'aruf, nantinya kesananya gagal dan gagal. Tapi kalau berhasil ta'aruf, kesananya sukses dan sukses. Mungkin terlebih dahulu sebelum mengenalkan al-ihsan secara utuh, ya, bukan hanya mengenal kapan didirikan, siapa pendirinya, bukan hanya sekedar mengenal itu, tapi mengenal al-ihsan secara komprehensif, secara utuh, kapan didirikan, siapa pendirinya, ada organisasi apa aja di al-ihsan, ya. Pendidikannya seperti apa, metodenya seperti apa, dan lain sebagainya. Terlebih dahulu Bapak mengenalkan dulu. Mungkin ada yang sudah kenal, Bapak? Sudah kenal nggak? Siapa namanya? Sudah. Ada yang kenal nggak? Apalagi yang di rumah mungkin masih banyak yang kenal. Saya nama Haji Tantan Taqiyuddin, LC. LC itu gelar S1 di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Lain ala kecunihin, lain. Lain ala kecunihin, ya. LC. Lisan. Paling di Cibiru di sini, di Bandung, 7 Januari 63. 7 Januari 1963. Sekolah dulu MI-nya di Undang, SMP-nya di Cianjur, aliyahnya di Sukabumi, Al-Masriyah. Ada orang Bumi, ada Pak. dan dari Ada Pak. Manon Jaya, Huda, Wahwer, ya. Manon Jaya. Dari Huda terbang ke Mesir. Mesir itu tahun 86 ya, sampai tahun 90 di Mesir. Nah, ketika di Mesir, Bapak punya cita-cita ingin mendirikan pesantren. Itu awalnya. Nah, sebelum Bapak kita mendirikan pesantren, sebelumnya di Cibiru masjid ini, Masjid Al-Mubarak. Tahu ini namanya masjid apa? Masjid apa ini? Al-Mubarak. Nah itu dulu ya, tahun 75-an sudah ada santri di sini. Nah, di sini nih. Ya, ini itu dulu ada kamar satu pakai dindingnya bilik, masih bilik. Dan ini juga masjid juga masih bilik. Tahun 75 sudah ada mahasiswa UIN, bukan UIN dulu mahasiswa ya, IAIN ya. Yang kuliah di IAIN dan mondok di sini. Tapi cuma 2 orang. Cuma 2 orang tahun 75. Nah itu sebagai cikal bakal ya. Bapak mendirikan pesantren. Sebelumnya ada Masjid Al-Mubarak ini dibangun oleh Mama Haji Sulaiman. Mama Haji Sulaiman itu orang kaya dan dermawan. Jadi Amil dulu kalau pesantren Sukamiskin, pesantren Al-Jawami,
membutuhkan bantuan, pasti dibantu oleh Mama Sulaiman di sini. Jadi suka miskin, Panyawungan, Al-Jawami, kalau butuh beduk, di sini jagonya beduk. Ada masjid ini, Masjid Raya Manu, itu beduknya dibikin oleh Mama Ule di sini. Jadi di sini spesialis beduk Mama Ule itu dulu itu. Dari samping kaya, dermawan, ahli membuat beduk. Jadi di mana-mana Masjid Jami beduknya dari sini dulu. Nah itu cikal bakal adanya pesantren. Kesininya Mama Ule itu punya anak 5. Punya anak 5, semuanya perempuan. Semuanya perempuan. Nah karena Mama Ule dekat dengan para kiai, terutama dengan Mama Kiai Rejai Cileunyi Al-Jawami, maka semua menantunya dari Al-Jawami. Kiai Haji Aruhiyat, Kiai Haji Endang Sajidin. Nah, Kiai Haji Endang Sajidin itu punya pesantren juga, Miftahul Falah yang di Cikalang. Itu ada kakak. Dan yang terakhir bungsu anaknya Mama Ule itu Ibu Hajah Marhumah. Ya, Ibu Hajah Marhumah sama Kiai Haji Ozet Mutakin. Kiai Haji Ozet Mutakin itu orang tua bapak, ayahanda bapak. Nah dari yang bungsu itu Kiai Haji Ozet Mutakin jadi ajengan, jadi tokoh di Cibiru dan pada tahun 86 memberangkatkan Bapak ke Mesir. Nah, di Mesir itu Bapak tinggal di asrama yang 3 lantai. 3 lantai. Setiap asrama 3 lantai dan setiap lantai itu 20 kamar. Berarti setiap asrama 60 kamar. Nah, di Mesir itu per kamar 1 orang. Ukuran 4x4 dan per kamar itu listriknya 5.000 watt per orang. Kalau di sini aspal 1 5.000 watt untuk semua. Nah karena asrama di sana 3 lantai, Bapak bercita-cita ingin punya pesantren yang nantinya bikin 3 lantai. Nah maka ketika pulang ke sini tahun 92 mulai merintis, ya mau mulai merintis. Bikin 3 lantai yaitu aspa 1 sekarang, aspa 1. Kalau dulu belum ada aspa-aspaan, masih pesantren alisan itu aja yang 3 lantai. Itu dibangun tahun 93 dan 94 udah hampir selesai. 95 ya, tahun 95 tahun baru 95 baru menerima santri. Jadi mulai menerima santri putra saja. Jadi tahun 95 cuma putra saja. Tahun 95 menerima santri ya, dengan nama Pondok Pesantren Al-Ihsan. Kenapa Al-Ihsan? Rukun agama ada 3. Iman, Islam, Ihsan. Itu udah muhsinin, orang-orang yang baik itu udah tingkat kebaikannya yang paling tinggi itu muhsin. Jadi orang ihsan itu diharapkan menjadi orang-orang yang terbaik, minal muhsinin. Nah, jadi di Al-Ihsan mulai menerima santri baru tahun berapa? 95 itu hanya santri putri saja. Tahun pertama menerima cuma 15 orang. Tahun pertama cuma 15 orang. Dan waktu itu tahun 95 itu Al-Ihsan sebagai pesantren yang termuda. Sebelumnya sudah ada Al-Jawami, sudah ada Busanul Wildan, sudah ada Miftahul Falah. Ya. Nah, Al-Ihsan baru tahun 95. Tahun 95 terima 15 orang, tahun depannya jadi 60 orang, tahun depannya jadi 90 orang. Ibu mulai menerima santri putri ya, tahun 2000 mulai santri putri itu
pertama itu di rumah Bapak cuma 1 orang. Masih ingat santri dari Jakarta namanya Widya. Tahun 2000 itu cuma 1 orang. Bukan tahun 2000, tahun 99. Cuma 1 orang. Baru tahun 2000 itu 30 orang. 2001 jadi 60 orang. 2002 jadi 150 orang. Nah, sampai sekarang alhamdulillah santri di Al Ihsan itu sekitar 1.200 orang. Ya. Ini ada yang reguler, ada yang bidik misi. Mahasiswa bidik misi. Yang sekarang berubah menjadi apa? KIP. Dulu 2010 mulai bidik misi itu di Al Ihsan 40 orang. Bapak kedatangan Pak Yamin dari UIN ingin menitipkan santri yang bidik misi. Nah, sekarang bidik misi itu semakin banyak, maka dibagi di pesantren-pesantren. Ada yang di Universal, ada yang di Tamur, dan lain sebagainya. Ada lagi di Aroid, apa yang ada. Ya. Jadi, tapi yang pertama santri bidik, alhamdulillah ada yang S2-nya alhamdulillah sekarang sudah jadi PNS. Alhamdulillah. Nah, itulah perkembangan santri. Nah, di Al Ihsan ini santri 99,9% itu mahasiswa. Yang 0%-nya itu ada SMA. Biasanya di SMA 1 Cileunyi, Sacil, SMA Sacil. Ada yang di sini dari mulai SMA Sacil, anak yatim, selesai dari SMA 1 masuk UPI itu di sekarang sudah jadi dosen di UIN, dosen SIKA. Dan alhamdulillah sudah jadi PNS. Ya. Alhamdulillah sudah nikah, istri 1, ya 1, baru 1. Nah, jadi di Al Ihsan itu 99,9% itu mahasiswa. Nah, maka metode pendidikannya juga disesuaikan dengan mahasiswa. Pendidikannya juga disesuaikan dengan mahasiswa. Ada orang yang nanya, kalau di Al Ihsan ini salafi atau modern? Gitu ya. Al Ihsan ini salafi atau modern? Di Al Ihsan itu karena mahasiswa, mayoritas mahasiswa, ya, maka pemikiran di Al Ihsan, pendidikan di Al Ihsan, kajian-kajian di Al Ihsan disesuaikan dengan mahasiswa. Di Al Ihsan bukan salafi, Al Ihsan bukan modern, tapi memadukan. Memadukan. Al Ihsan ya salafi ya modern. Jadi salafi dengan tajdid, istilahnya tajdid ya, modern ini tajdid. Salafi dengan tajdid bukan harus diadukan atau dalam kata kerennya bukan didikotomikan. Tapi salafi dan modern atau modernisasi atau tajdid itu disejalankan. Di Al Ihsan punya pemikiran setiap salafi pasti tajdid. Ulama-ulama dulu zaman sahabat ya, walaupun memegang salafi tapi
melakukan pembaharuan. Dan setiap pembaharu ya yang modern yang melakukan tajdid pasti kembali ke Islam yang murni, yaitu salafi. Jadi dialihkan dua-duanya, ya salafi ya modern, ya salafi ya tajdid. Itu. Jadi tidak dikotomikan. Maka nanti kajian-kajian dialihkan tidak hanya kitab-kitab kuning atau kitab turos, tapi dialihkan dikaji juga kitab-kitab klasik atau kitab kuning, alat juga diaji, diteliti, diaji, judulnya diteliti, diaji, judulnya diaji, alfiah, diaji, Jalalain itu kitab-kitab kuning, Fathul Muin, Fathul Qorib diaji karena itu kitab-kitab kuning. Tapi selain kitab kuning, karena ilmu ini berkembang, ya ilmu itu berkembang, maka dibaca juga Bapak di sini ada tafsir Sofwatul Tafasir, diaji juga Ta'rifan Bidinil Islam, ya dalam hadisnya selain Riyadus Shalihin diaji juga Min Kunujis Sunnah yang dikarang oleh Ali Subuni yang kemarin meninggal, ya bukan kitab baheula saja, tapi kitab yang baru dan pengarangnya juga baru meninggal kemarin kan, itu Ali Subuni. Ya, itu. Jadi di alisan ini secara pemahaman keislamannya terbuka. Di alisan ini basicnya orang-orang NU, pemahaman NU, tapi tidak tertutup bagi orang-orang non-NU. Seperti alisan, ayah Persis, seperti alisan, ayah Muhammadiyah. Ya. Kita mencari persamaan. Bapak ingin melakukan pencerahan. Kita mencari persamaan, bukan mencari perbedaan. Ada kaidah, nata'awanu fima ittafaqna alaih. Kita kerjasama bareng-bareng dalam hal yang kita sepakat, dan kita saling menghargai dalam hal yang berbeda. Maka nanti dalam pengajian nanti di kelas-kelas, nanti ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3. Ini kan mahasiswa baru. Jurusan apa? Tafsir hadis. Dulu SMA-nya di mana? Jurusan IPA. Kan enggak linier. Enggak linier. Banyak yang itu kan. Banyak ditemukan ya mahasiswa, jurusan tafsir hadis, jurusan tafsir, ilmu Al-Qur'an, jurusan hadis atau tasawuf ya, atau pengembangan masyarakat Islam. Bagaimana mengembangkan masyarakat Islam kalau kita nggak tahu Islam? Kalau ingin tahu Islam, mesti tahu Al-Quran. Kalau Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Nah, inilah peran Al-Ihsan, inilah peran pesantren. Jadi menutup kekurangan. Bapak yakin, dan ini menurut para dosen ya, orang yang yang kuliah di UIN, di IAIN, ingin bisa ngaji, gak bakalan. Cuman ngaji sekarang di UIN bahasa Arab paling seminggu 1-2 jam. Maka kekurangan ini ditopang oleh pesantren, ya. Jadi kebanyakan nggak tahu apa menurut penelitian berapa persen ya, tapi kebanyakan ini yang Bapak lihat selama ini kebanyakan mahasiswa UIN jarang yang bisa ngaji. Nah, kalau Kang Alwan udah melotok alfiahnya. Kebanyakan. Paling ini yang nanti yang biasa bisa ngaji yang dari Condong. Ya. Itu ada yang dari Condong biasa bisa ngaji, atau dari mana Al-Basariyah, gitu ya, yang bisa ngaji. Kebanyakan nggak bisa.
Jangan sampai mahasiswa UIN semester 8 dakwah tolabul ilmu faridotin ala kulli syai'in qadir. Hanya tolabul ilmu, tolabul ilmi, ya. Ada bodoh, ada bodoh. Itu kebanyakan nggak ngerti. Maka nanti gagal. Ya. Nanti kalau sudah di masyarakat, nggak bakal nanya jurusan apa. Yang penting dari UIN harus bisa khutbah. Yang penting dari UIN harus bisa berjanji. Yang penting dari UIN harus bisa ceramah. Ya, itu tuntutan masyarakat. Maka inilah Al-Ihsan sebagai pesantren melengkapi, bukan mengganggu. Maka jadinya niat ke pesantren Al-Ihsan itu bukan begini. Saya mau kuliah sambil pesantren. Jangan. Kalau sambilan itu nomor 2. Atau sebaliknya. Saya akan pesantren sambil kuliah. Nggak usah. Nggak boleh. Yang benar kuliah dan pesantren. Jadi dua-duanya punya kedudukan yang sama. Jadi di pesantren bukan sambilan. Ukur masuk pesantren cuma ikut tidur doang. Aja begitu. Ayan baheula lagi namanya ayam. Ya. Jadi sama dua-duanya. Sama. Ya. Jadi tingkatannya sama. Kalau menurut agama ya dua-duanya fardu kifayah, ya. Ada yang jadi semua ilmu yang dibutuhkan oleh umat Islam itu fardu kifayah. Contoh misalkan kita mau puasa. Mau puasa itu kita harus ada hisab. Itu hisab itu hubungannya dengan ilmu astronomi. Maka astronomi itu fardu kifayah. Umat Islam butuh dokter. Betul nggak? Butuh dokter. Maka umat Islam harus punya sebahagian jadi dokter. Maka jadi dokter fardu kifayah. Dulu Bapak lagi di pesantren, ya, di pesantren tradisional. Contoh fardu kifayah nyolatkeun mayit. Datang deui ka pesantren lain, contoh fardu kifayah nyolatkeun mayit. Di arisan naon? Fardu kifayah. Kedokteran fardu kifayah, ya. Ahli pertanian fardu kifayah, ahli ekonomi fardu kifayah, ahli fisika fardu kifayah, ahli matematika fardu kifayah. Semua ilmu yang dibutuhkan oleh umat Islam itu fardu kifayah. Nah ini salah satu pencerahan, ya, salah satu pencerahan. Jadi semua ilmu yang kita kaji ini fardu kifayah. Ada yang fardu ain. Kalau ilmu sholat fardu ain itu harus tahu semua. Maka semuanya sama. Maka sekolah juga sungguh-sungguh, pesantren juga sungguh-sungguh. Apalagi nanti kalau kita melihat kondisi umat Islam sekarang, ya, dari pemahaman saja tentang pemahaman keislaman masih banyak keliru. Contoh, di masyarakat itu yang namanya ibadah itu puasa Senin Kamis, tahajud, duha, ya. Padahal ibadah itu luas. Bapak sering sampaikan kepada santri yang sudah lama, ibadah itu al-hayatu kulluha. Ibadah itu seluruh kehidupan. Ibadah. Kan tujuan penciptaan manusia apa? Ama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi seluruh dari tujuan penciptaan manusia itu hanya semata-mata untuk ibadah. Jadi seluruh hidup ini ibadah bukan hanya di masjid. Apa saja. Nih Kang Alwan, bagaimana mensukseskan ta'aruf, ini ibadah. Mendidik anak ibadah, bertani ibadah, berdagang yang jujur ibadah. Ya. Bahkan hubungan seksual juga ibadah, asal halal. Bagi kita semua kehidupan ibadah. Tulisannya
tilas tapi raos. Aya deui tulisan teh blas, blues. Aya deui tos leos, macam-macam gitu. Ini bukan ada truk besar mau keramba ayam. Tulisannya al hayatu kulluha ibadah. Wah, ini pasti santri alisan nih. Udah gua bapak, wah, hei santri alisan, mohon Pak Rumi. Nah, seperti ini pemahaman aja ya, pemahaman keislaman aja masih banyak yang perlu diluruskan. Nah, makanya di alisan diluruskan. Karena jangan sampai begini kan, ada anak-anak baca ini kayak tadi, tola'al badru alaina, dipukul oleh ibunya, kamu baca Al-Quran di zaman, padahal bukan Nah ini ya masih banyak. Bapak punya kitabnya khusus Al-Mafahim allati la budda antusoha. Pemahaman yang perlu diluruskan. Ya. Nah, dalam rangka memberikan pemahaman yang murni, ya, yang betul-betul kembali kepada Islam para sahabat. Bapak ngaji kitab-kitab misalkan Ta'rif Bidinil Islam, Min Kunujis Sunnah atau At-Tarbiyah Al-Islam. Itu mungkin sekilas bagaimana ya, pemahaman keislaman di Al-Ihsan memadukan antara salafi dan tajdid. Maka nanti itu di Al-Ihsan itu santri OSPAI. Ada OSPAI-nya. OSPAI itu organisasi santri Al-Ihsan. Dipimpin oleh seorang presiden. Oke? Lain. Kalau di pesantren-pesantren Bapak dulu, lurah kobong. Nah, ya. Di sini nggak ada lurah kobong, tapi presiden santri. Nanti setiap asrama dipimpin oleh gubernur. Ya, itu kalau ada gubernur berarti ketua asrama. Jadi di Al-Ihsan jangan menyebutkan mau kemana, mau ke kobong, jangan. Di Al-Ihsan nggak ada kobong, paling ke asrama, ke kamar, ya. Karena kalau kobong itu identik dengan tumila itu. Tapi kalau di Al-Ihsan nggak ada tumila, masa mahasiswa. Di Al-Ihsan itu begitu. Ya, jadi dari mulai kitab, dari mulai organisasi pasti beda, ya. Coba cari Mamat, ya, di santri baru Rahmat, cari di pesantren lain. Ada nggak yang ngaji Min Kunujis Sunnah? Nggak ada. Nggak ada gitu. Ada nggak yang ngaji Min Kunujis Sunnah? Nggak ada. Ada nggak yang ngaji Ta'rif Bidinil Islam? Nggak ada. Cari pesantren lain. Ada nggak yang ngaji Tarbiyah Islamiyah? Nggak ada. Ada nggak yang ngaji As-Sohwah Al-Islamiyah? Nggak ada. Adanya di mana? Al-Ihsan. Ya. Itu di Al-Ihsan itu memadukan, ya, antara salafi dan modernisasi atau tajdid. Maka dalam mustalahat, mustalahat itu istilah-istilah kepesantrenannya juga beda. Jadi bukan kobong, kamar, asrama, presiden OSPAI, gubernur, asrama. Nah, asrama di Al-Ihsan itu ada ASPI 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7 ASPI. Kalau ASPA 1, 2, 3, 4, 5. Tapi sekarang Bapak sudah menyiapkan ASPA 6. ASPA 6 itu ada 9 kamar. Tapi karena pandemi, sekarang belum pada datang semua, belum Bapak buka, belum Bapak kasih tahu. Tapi ada. Nanti pokoknya begitu masuk, itu ASPA 6 sudah ada. Nanti ada lagi ASPA 7, Bapak bangun. Nanti di sini Bapak akan bangun lagi 7 lantai.
pakai lip. Jadi santri jangan tuh. Ini sudah jadi cita-cita Bapak. Ya, dari dulu Bapak itu ingin merubah. Ya, kemarin Bapak main ke ini ke mana? Ke Cileunyi. Ada pengajian ibu-ibu ngobrol tentang santri. Bedanya sana santri alisan mah, rapi, palinter. Ya, Bapak pernah ke itu ya, pakai celana lepis, cuman nggak bolong tuh, nggak bolong. Bapak jalan-jalan gitu. Ibu-ibu tuh ngobrol tentang santri. Bedanya santri alisan macam rapi, palinter, ya. Kenapa? Karena alumninya alhamdulillah. Kalau nanti Anda di UIN ya, ada Dr. Ija, itu alumni pertama kemarin. Yang ngurus perpustakaan ya, kemarin. Kalau sekarang pindah ke bagian apa? Kayak bagian apa sekarang? Nah, ada Dr. Ija, ada Dr. Hasbiallah, ada Dr. Mujib, Tata Sukayat, banyak. Dulu datang ke sini Tata Sukayat seperti Rahmat nih, ini Tata Sukayat di Cempaka, di Panaya Sadiq kan? Dulu persis kayak ini gitu nih. Kopiah lagi kieu. Sekarang udah dokter, mobilnya udah banyak, istrinya cuma satu. Udah si Jajang gitu. Mungkin mau lagi, wah hebat ya, jadi dokter Jajang. Dulu ada Didin, namanya Didin, disebutnya Didin Japuh. Kunaon sebab setiap kali asih Japuh wae. Sekarang sudah jadi dokter, ya. Nah itu alhamdulillah. Jadi ada yang pernah menanyakan ke Bapak, mana alumni Al-Ihsan? Jadi Bapak pernah rapat dengan wakil rektor di UIN, ya. Mana katanya santri yang berhasil? Bapak ingin tahu katanya. Saya ingin tahu mana output dari pesantren. Bapak disebutkan. Bapak ini dosen-dosen UIN. Pak Ija, Dr. Ija, Dr. Hasbiallah, Dr. Nur Hasan, Aang Mujib, Tata Sukayat, ada Dr. Didin, ada Denny Miharja. Itu dosen-dosen UIN, alumni alisan semua. Dia yang kepala. Ada sekarang yang S2-nya di Australia, Teh Pina. Ada lagi sekarang yang S3-nya di Inggris, Teh Arum. Bapak pernah ke rumahnya Teh Arum, bukan orang kaya, biasa-biasa. Rumahnya juga dari bilik. Tapi sekarang di mana? S3 sekarang di mana? Di Inggris. Kemarin aja nge-WA ke Teteh. Masih tahu bahwa Ali Sebuni meninggal dunia. Saya masih ingat katanya di Al-Ihsan ngaji kitab Sufatul Tafsir karena Ali Sebuni. Itu dari Inggris, masih ingat ke Al-Ihsan. Ya, alhamdulillah. Kenapa? Karena mereka merasakan ternyata Al-Ihsan itu membantu, ya, menghantarkan kesuksesan. Gitu. Jadi peran pesantren itu mendukung, melengkapi UIN, melengkapi perguruan tinggi. Kan? Jadi alhamdulillah. Akhirnya Pak Rektor geleng kepala, ternyata yang di pondoknya sekamar 30 orang jadi dokter, ya gitu. Di kamarnya 30 orang, 15 orang, ada yang 5 orang sekamar. Tapi alhamdulillah pada sukses. Jadi sebetulnya tergantung
orangnya masih. Nah ini mudah-mudahan ya kita sekarang santri baru angkatan 2020 ini angkatan 2020 ya. Angkatan 2020 yang ya mungkin masih ada yang belum bergabung. Bapak mengharap ya mulai bulan April mulailah masuk semua yang baru ya. Ini mungkin ada yang masih di rumah ya. Yang di rumah belum ke alisan ya. Khusus bagi yang angkatan 2020 ditunggu konfirmasinya ya, karena Bapak juga ini yakin mau ke alisan atau tidak. Ya alhamdulillah yang sudah datang nih ada siapa? Yogi, Egi Tasik, Ardika Ardika, Andika dari Tasik, Tasik semua, Jajang dari Tasik, Saddam Hussein dari Tasik, teman ini Purwakarta, siapa? Rahmat Purwakarta, ada yang Sultan dari Depok, ada lagi Alpin dari Tangerang ya. Jadi Bapak mengharapkan kepada semua mahasiswa atau santri yang angkatan 2020 yang sudah daftar maksimal akhir Maret harus sudah datang ke alisan konfirmasi gitu ya. Pastiannya. Karena Bapak juga sekarang sudah siap-siap lagi untuk menerima angkatan 2021. Dan ini sudah banyak lagi yang daftar. Jadi minta kepastiannya. Ya, datanglah ke alisan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah ini pembukaan ya. Jadi untuk ta'aruf ini bukan hanya sekarang pertemuan 1 jam selesai, bukan. Ta'aruf itu terus. Ya, ta'aruf itu semakin kenal, semakin kenal, semakin kenal. Semakin kenal, semakin sayang. Ya. Maka yang namanya guru dan murid dan santri di pesantren itu tidak ada bekas. Nanti sampai pulang ke rumah sudah jadi orang kaya, sudah jadi orang maju, tetap hubungan emosional ada. Bapak kemarin ke Cianjur, 3 tahun yang lalu ke rumah dia masih ngontrak. Sekarang sudah punya rumah 3 lantai, sudah punya kerjaan yang tetap, sudah jadi PNS. Itu menjadi kebahagiaan tersendiri. Apalagi di alisan ini, di alisan ya, ada tradisi. Tradisi itu bahasa Arabnya sunnah. Disebutnya sunnah hasanah. Tradisi baik. Apa tradisi baiknya? Tradisi baiknya ditikahkan antara santri putri alisan dengan santri putra al-ihsan. Sudah menikahkan sekitar 160 jodoh. Itu. Ya. Ini Kang Alwan juga mau santri alisan nanti. Ya. Sudah 160 jodoh. Maka ketika Bapak datang ke rumahnya, nggak canggung. Karena duanya anak. Ini suaminya alumni al-ihsan, istrinya alumni al-ihsan. Tapi coba kalau Bapak misalkan ke mana? Ke Subang. Ini kakaknya Kang Alwan kan Nabila nikah sama Kang Daman. Ketika Bapak datang ke sana kan enak. Kang Daman murid Bapak, Nabila murid Bapak. Coba nanti kalau Alwan nikahnya sama Deis, orang Tasik, alumni Manunjaya, Bapak canggung. Maka Alwan juga insya Allah ditikahkan ke Bapak Kasantri Alisan Asli. Nah itu tradisi, Mat. Jadi harus totalitas. Kalau jadi santri alisan harus total.
Jangan sambilan, betul-betul totalitas jadi santri alisan. Sampai masalah nikah pun di alisan. Itu mungkin sekali lagi ya. Jadi ini ta'aruf pertama saja. Nanti kita ta'aruf lebih lanjut lagi dalam pengajian-pengajian. Ya, nanti dalam pengajian semakin kenal. Oh ini pemahaman di alisan. Dan nanti ya, masih banyak pemahaman yang keliru yang harus kita luruskan. Seperti tadi ibadah itu sudah disempitkan, ada penyempitan terminologis, gitu ya. Penyempitan istilah ibadah. Yang tadinya ibadah itu luas, jadi sempit. Amal soleh itu luas, jadi sempit. Nah nanti terus berkenalan dengan pemahaman keislaman di alisan dengan melalui kajian-kajian. Dan nanti juga di alisan ada ada yang mungkin marawis, ada yang olahraga dan sebagainya. Nanti kembangkan di alisan. Itu dulu. Pondok Pesantren Alisan. Untuk selanjutnya bagi teman-teman silakan yang dan juga santri bari. Hah? Ada pertanyaan? Teteh, apa namanya? Ya. Nama siapa nama? Hah? Waalaikumsalam. Dari Garut. Ya. Bukan bertanya sih Pak, tapi meminta maaf. Ya, boleh. Sebelumnya kan saya kuliah di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan kebetulan SMA sebelumnya nggak pesantren tapi lulusan dari SMA gitu Pak. Nah, dan pas lulusan itu Pak, pertama kali masuk di pesantren, dan gimana motivasi Bapak supaya saya bisa tetap bersemangat pesantren dan kuliah di jurusan itu Pak, meskipun belum pernah pesantren. Ya, langsung aja ya. Langsung ya jawab ya. Bida ya. Tadi Garutnya di mana? Cikajang, Cikijing. Pertama kuliah ya. Pertama gini. Biasanya kuliah di mana? Di ITB. Woi, begini nih, ITB. Kuliah di mana? UIN. Itu biasanya begitu kan. Apalagi di mana di UIN? Bahasa Inggris. UIN di sana apa? Fisika. Di sana apa? Psikologi. Kuliah di mana? UIN. Jurusan apa? Malu, biasanya minder. Nah ini jangan nih. Sekarang jurusan tafsir atau jurusan ilmu Al-Quran. Sekarang udah jurusan itu ya, jurusannya ilmu Al-Quran. Itu jurusan yang paling mulia. Ya? Al-Quran kalamullah. Anda mendalami kalamullah. Itu ilmu yang paling mulia.
untuk membawa manusia kebahagiaan dunia akhirat. Jadi itu dulu tanamkan dulu bahwa masuk UIN itu mulia, bahwa masuk jurusan ilmu Al-Qur'an itu mulia. Itu dulu. Nanti kalau sudah begitu tidak ada minder, tidak ada kecewa, tidak ada keluh kesah, tapi belajar betul-betul sungguh-sungguh, ya. Oh, saya belum pernah pesantren. Di pesantren itu penjara suci. Jadi di pesantren itu secara material mungkin sangat sederhana, ya. Sederhana. Coba makan bareng-bareng, ya. Tidur bareng-bareng di Entep. Ya, sekamar 5 orang, sekamar 10 orang, sekamar 15 orang. Itu yang tidak ada di perguruan tinggi. Jangan lain-lain, sekarang jangan ini. Kamakola Iwan Fals. Kamakola Iwan Fals. Bapak pernah dengar dari kata-kata Iwan Fals? Sebetulnya orang-orang yang siap menghadapi realita kehidupan itu adalah para santri. Kenapa? Karena para santri sudah terbiasa sederhana. Mulai Bapak dulu di pesantren dah harinya cecempe bareng di uyah we. Perlukan da abuan seetik gitu ta. Dah aja go. Perlukan apa abon atau perlukan daging empuk. Udah biasa sederhana. Jadi yang namanya santri itu sudah biasa sederhana. Nanti kalau jadi orang kaya bisa, ya. Jadi kata Iwan Fals, yang siap menghadapi realita kehidupan itu santri, sudah biasa sederhana. Nanti kalau sudah jadi orang kaya, jadi orang maju, kata orang Mesir, min hotel ila hotel, hidupnya dari hotel ke hotel. Bapak ke hotel Hilton di Mekah, ke hotel Hilton di Turki, ya, ke hotel Sheraton di Mesir, biasa, ke Singapura di hotel Hilton, di Bandung di hotel Hilton, biasa. Tapi dahar yang asin yang kerupuk, kerupuk biasa. Nikmat. Tidur dina ya biasa. Itu hasil dari pesantren. Jadi pesantren itu pekerjaan mulia. Dari pesantren. Coba lihat nanti. Dari mulai rektor sampai dosen-dosen yang berhasil di UIN semua jebolan pesantren. Sekarang siapa rektornya? Pak Mahmud. Itu jebolan pesantren. Orang Bekasi. Pak siapa? Pak Patoni, Warek ya, Warek itu juga dari pesantren, Pak Dindi dari pesantren, Pak Hamid dari pesantren, semua dari pesantren, Pak Nur Hasan, Pak Hasbi, Pak Ija, semua dari pesantren. Itu yang sukses. Nah sekarang dulu dari jurusan apa? SMA-nya? IPS. Sekarang kan belum tahu ya. Yang namanya mau mengkaji Al-Quran itu harus tahu bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada nahwu sorof. Kalau bahasa Inggris ada grammarnya. Ya. Saya belum pernah ya dialihkan perannya nanti. Maka selain ikut pengajian di kelas, ada senior-senior. Terus ya. Bapak yakin kalau sungguh-sungguh bisa. Ya, sungguh-sungguh bisa. Jangankan di UIN. Dulu Bapak pernah punya teman ke orang Garut, teman di Kairo kuliah di Al-Azhar. Semuanya kan bahasa Arab, dosennya bahasa Arab, bukunya bahasa Arab. Semua urusan bahasa Arab. Dia dari SMA, belum tahu mubtada khobar, belum tahu mubtada, tapi alhamdulillah sekarang jadi doktor. Nah, itu. Asal apa? Asal ada kemauan. Manjadda. Kade salah. Manjadda
wajadah. Ulah ieu mah hayang loko manjada wajada. Ya, jangan. Manjada wajada ya. Orang-orang yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Ya. Pasti berhasil. Itu sunnatullah. Itu sunnatullah. Yang sungguh-sungguhnya sekarang kafir, ya kafir yang berhasil. Ya, karena itu sunnatullah. Sekarang gini, kalau kafir makanannya sehat, ya sehat. Kayak umat Islam makanannya jorok, ya jorok, sakit. Jadi itu sunnatullah. Manjada wajada. Itu ya. Jadi mulai besok, ya, mulai sekarang bukan besok. Mulai sekarang kita bangga di pesantren, kita bangga di UIN, kita bangga menjadi mahasiswa jurusan ilmu Al-Quran. Ya. Oh, kenapa? Kalau ilmu Al-Quran masa depannya di apa? Sekarang gini, Pak Ucup sekarang sudah doktor, dia dari Fakultas Dakwah, udah jadi PNS, ya, jadi dari PNS. Sekarang S3. Ada kemarin ada apa tasawuf itu dia apa? Apa? Tasawuf psikoterapi, ya. Kemarin itu masih belum wisuda, sudah ada yang nyarter. Alhamdulillah. Jadi itu tergantung orangnya. Ya. Ada yang jurusan jangankan dari UIN, dari UPI juga, dari ITB juga ada yang nganggur. Tergantung orang. Ya. Yang jelas bagi kita, apalagi menggali Al-Quran, kalamullah. Ya, nanti disebut ada pengajian sakopadanya. Al-Quran itu pertama kalamullah. Yang keduanya Al-Quran itu at-taysir. At-taysir itu mudah Al-Quran itu. Ya. Nanti ada lagi Al-Quran itu as-sumul. Karakternya itu as-sumul, komprehensif. Jadi Al-Quran itu mengurus semua dimensi kehidupan. Semua dimensi kemanusiaan. Itu Al-Quran. Jadi harus bangga belajar ilmu Al-Quran. Jangan minder. Ya. Kalau mau Al-Quran dibungkus pakai koran. Kalau membaca bawa buku bahasa Inggris, waduh. Kita lebih bangga menjadi mahasiswa jurusan ilmu Al. Saya kira itu ya. Sekali lagi kepada mahasiswa yang belum datang ke ini, Bapak mohon konfirmasinya maksimal sampai akhir Maret. Maksimal sampai akhir Maret sudah ada keputusan. Ya. Ini kalau ini kan udah jelas datang. Ada konfirmasi. Mudah-mudahan kuliah cepat dibuka. Amin ya Pak. Jenuh dong. Online terus jenuh. Dan kalau Bapak Mbak sudah nyiapin, asrama sudah siap. Ya, sudah sih. Asrama sudah siap, listriknya sudah disiapin, airnya sudah disiapin, pengajian tiap subuh ada, tiap asar ada, maghrib ada, sudah disiapin, tinggal datang. Ya. Itulah, ya. Sudah 9:30, jangan terlalu malam, acara maksimal jam 10 tidur, bangun jam 3 jam 4. Ya. Biasakan tahajud, ya. Untuk kesuksesan kita, keselamatan kita, biasakan tahajud. Jangan tidur semaunya. Waja'alna naumakum subata. Itu Al-Quran, firman Allah. Kami jadikan tidur kamu sekalian sebagai subat. Subat itu istirahat.
istirahat. Maka istirahat yang terbaik itu tidur. Ya. Jadi kalau manusia sudah bisa memanage tidur, itu salah satu faktor keberhasilan. Jadi dalam penelitian ada orang-orang yang tidurnya terlalu, yang diserang penelitian. Makanya Allah ya menganjurkan tahajud. Ya ayyuhal muzammil qumil laila ya illa qalila. Qumil laila, bangun malam. Bukan bangun siang, Allah. Bangun malam. Bangun barang ya ayyuhal muzammil. Qumil laila, bangun malam. Ternyata diteliti oleh para dokter, ya, kenapa harus bangun malam? Ya, ternyata bangun malam tahajud mengobati darah tinggi, mengobati kadar gula darah, mengobati stres dan lain sebagainya. Maka dulu ada rivalnya Pak Habibie di Jerman, ya, orang Yahudi. Pak Habibie itu ranking ketiga, orang Yahudi ranking ke-1. Pak Habibie kalah, padahal Pak Habibie di ITB selalu ranking ke-1. Ditanya itu si Yahudi itu, apa rahasianya? Kamu pinter, bangun malam. Bangun, ya, mau sukses, bangun malam dong. Nah, bangun malam itu bukan hanya kencing, bukan. Tapi tahan. Alladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah. Bangun malam, sujud, ruku, alias tahan. Jadi biasakan waspada acara jangan lebih dari jam 10. Ada rajaban sampai jam 1, sampai jam 2. Subuh bersih jangan. Alhamdulillah ini. Ada lagi pertanyaan? Oh ada. Udah satu lagi aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya saya mau izin tanya untuk bagaimana sih caranya kan niat di pesantren itu memang sungguh-sungguh kadang saya mikir nanti apakah emang itu udah jadi seperti itu Innamal a'malu binniyat, ya. Gini, kalau orang-orang materialistis, ya, hanya yang dikalkulasikan, yang dihitung hanyalah materi, ya. Cari ilmu, jurusannya apa nih? Pak, teknik informatika, biar cepat dapat duit, gitu. Itu motivasi, niatnya begitu. Kalau kita cari ilmu ini melaksanakan perintah Allah, ya. Lihat, manusia itu titik mulianya itu dalam ilmu. Kenapa? Lihat Nabi Adam. Nabi Adam itu mulia. Kenapa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi manusia itu mulianya dengan ilmu. Maka harus cari ilmu. Karena mencari ilmu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita motivasinya bukan ingin gelar, bukan ingin keuntungan dunia, tapi ingin sampai akhirat. Jadi motivasinya bukan semata-mata dunia, bukan dunia untuk dunia, tapi ingin dunia akhirat. Jadi gini, karena Allah bukan berarti meninggalkan dunia. Tapi justru kalau karena Allah itu ya mendapatkan dunia dan akhirat. Jadi motivasi, niat ya. Melangkah dari asrama, turun ke kampus, turun ke masjid, pengajian.
Tidak ada harapan apa-apa. Bukan ingin dipuji dari pimpinan, bukan dipuji dari guru, bukan. Semata-mata karena Allah. Kalau kemarin kata Ustaz Somad itu ada titik temunya kompetisi lahuddin. Itu aja. Kita sama-sama ikhlas memperjuangkan agama, taat kepada Allah. Kita ada titik temu di situ. Jangan mencari perbedaan. Titik temunya ikhlas karena Allah. Bapak nggak kenal Nadia ini. Ini Nadia ya, Widya, ya, Wida, bukan dikira Widya. Bapak gak kenal Wida, gak kenal Sadam, tapi begitu mau pesantren sudah ada ikatan emosional. Dulur lain, anak, tinju lain, Allah lain, tapi sudah sayang, ya. Bapak sayang ke Widya, sayang ke Sadam, sayang ke Rahmat. Kenapa? Karena itu sudah sama-sama karena Allah. Ya. Jadi, karena Allah itu bukan berarti meninggalkan dunia, tapi karena Allah itu pasti yang akan dicapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena dunia milik Allah, akhirat milik Allah. Gitu. Jadi sebetulnya lebih luas. Kalau orang materialistis ya hanya sekadar dunia. Hanya sekadar dunia diberi oleh Allah. Tapi hanya dunia. Kenapa? Karena keinginannya hanya dunia. Bagi kita bukan hanya dunia, tapi dunia dan akhirat. Jadi kalau karena Allah pasti mengkalkulasikan dunia dan akhirat. Jadi keuntungannya bukan semata-mata dunia. Udah ya, jangan bertanya lagi. Mudah-mudahan Anda nggak puas. Besok hadir lagi ngaji, bertanya lagi, bertanya. Tapi jangan hanya mengandalkan di kelas, di kamar, di asrama. Banyak orang-orang yang sudah senior. Tanya lagi. Insya Allah tidak jadi orang sukses. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan nanti ada jadi Profesor Wida. Alumni Al-Ihsan. Amin ya Rabbal. Di sini ada Profesor Abin, itu dari Garut juga, calon Profesor Abin. Demikian dari Bapak, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Amal nggak lihat, Ya, nanti di lain sesi mungkin masih ada ya pertanyaan bisa ditanyakan. Acara ini hanya seremonial saja, tapi pada hakikatnya ta'aruf ini terus berlanjut sampai teman-teman. Mungkin saya review sedikit ya dari penyampaian dari Ayah kita. Ta'aruf santri ini saya harap teman-teman diikuti secara serius dan juga secara hikmat, karena hakikatnya teman-teman setelah mengikuti acara ta'aruf ini juga menambah, setelah mengenal terhadap pesantren Al-Ihsan, menambah kecintaan pesantren Al-Ihsan. Setelah cinta terhadap pesantren Al-Ihsan, maka teman-teman akan mampu untuk berkeinginan untuk mendekatkan diri. Tadi disampaikan perjuangan pesantren ini penuh dengan perjuangan. Ya, saya harap perjuangan tersebut tidak putus. Teman-teman santri semua terus berjuang dalam menghidupkan dan juga menjaga dengan melaksanakan segala bentuk kegiatan pengajian, menghidupkan dan itu mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf, baiknya datang dari Allah dan kesalahannya datang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Alwan yang telah memandu acara kita malam ini. Mana cutting kita? Tuh, kita apa? Panitia, Terima itu kasih juga panitia kepada Bapak pemateri kita, ayahanda kita tercinta, yang telah menyampaikan materi tentang selayang pandang Pondok Pesantren Al-Ihsan tercinta kita ini. Baik. Baik. Untuk Akang Teteh yang telah bertanya di room chat, nanti dijawabnya oleh mentor masing-masing ya nanti. Baik, acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Jadi untuk Akang Teteh yang belum menyalakan kamera, harap segera dinyalakan ya. Nah, baik semuanya, sekarang kita seperti biasa di akhir acara, rutinitas itu adalah dokumentasi ya. Jadi, Akang Teteh yang belum menyalakan kameranya, boleh dinyalakan. Di sini ada 9 slides ya. Baik, saya akan komandоkan satu persatu. Mulai menahan ekspresi, karena oke. Untuk chatnya, untuk yang bermasalah dengan jaringan tidak apa-apa. Oke, untuk slide 1, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya, slide kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya, slide ketiga, 1, 2, 3. Oke. Slide keempat. Oke, slide keempat, 1, 2, 3. Bentar, masih ada yang belum muncul di slide 4. Slide 4. Oke, 1, 2, 3. Slide kelima. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide 6. Oh, di sini ada Mendix di slide 6. Ada Kang Abin sepertinya. Oke, slide ke-6, 1, 2, 3. Slide ke-7, 1, 2, 3. Terakhir, 8. Mulai berkurang ya. Slide terakhir. Oke. Cukup? Sudah MC. Baik, terima kasih Teh Memel yang telah mendokumentasikan kegiatan hari ini. Untuk selanjutnya, untuk Akang Teteh semuanya, setelah acara ini ditutup, langsung stay langsung ke grup masing-masing untuk evaluasi bersama dengan mentornya.
Baik. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita akhiri acara malam ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang Teteh, pilih mau keluar. Izin keluar dulu ya Teh. Atur nuhun Teh, izin Teh. Ya. Makasih. Semangat. Ya, semangat juga panitia semua. Terima kasih. Hilman. Ikmal Ayu.